Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Arianti dari kelas MA 17B1 Keuangan Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang penulisan karya ilmiah. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah seminar bisnis yang diampu oleh Bapak Purwanto. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Karya ilmiah berupa tugas akhir, skripsi ataupun tesis merupakan karya ilmiah yang disusun berdasarkan hasil penelitian melalui studi kepustakaan, observasi, survei, dan atau eksperimen mengenai suatu fenomena dalam bidang ilmu tertentu. Sedangkan menurut Sekaran dalam bukunya, karya ilmiah didefinisikan sebagai upaya yang terorganisir dan sistematis untuk menginvestigasi masalah spesifik yang membutuhkan suatu solusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan karya ilmiah. Ada 3 pendekatan karya ilmiah yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk memecahkan suatu masalah yang sedang diteliti. 3 pendekatan tersebut yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan campuran. Yang pertama saya akan menjelaskan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengamati fenomena kontekstual secara real dan mendalam. Pendekatan kualitatif juga dapat dimaknai sebagai rangkaian kegiatan penelitian yang mengembangkan pola pikir induktif atau menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat khusus kepada sesuatu yang bersifat umum dari suatu fenomena. Yang kedua yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji kausalitas atau teori secara umum menggunakan desain eksperimen atau metode statistika. Pendekatan kuantitatif pada umumnya merupakan penelitian sampel, karena pendekatan kuantitatif bertujuan mencapai generalisasi melalui pengujian hipotesis dan menyandarkan kesimpulan pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Yang terakhir yaitu pendekatan campuran. Pendekatan campuran merupakan pendekatan yang menggabungkan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Ada 3 alasan mendasar penggunaan pendekatan campuran ini. Yang pertama yaitu digunakan untuk menguji hasil penelitian dari tahap awal saat akan meneruskan suatu tahap ke tahap berikutnya. Yang kedua, menjelaskan secara lebih rinci hasil penelitian dan menggambarkannya secara utuh. Dan yang terakhir yaitu memberikan pengertian yang lebih utuh daripada penelitian kuantitatif dan kualitatif yang berdiri masing-masing. Artinya, jika data kuantitatif dan kualitatif digunakan secara bersama-sama, akan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang akan diteliti dibandingkan dengan penggunaan salah satu jenis data tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan sistematika penulisan proposal karya ilmiah. Sistematika penulisan proposal karya ilmiah merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis. Sistematika penulisan proposal karya ilmiah ini dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Yang pertama yaitu bagian awal. Unsur-unsur dari bagian awal terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan karya ilmiah, halaman persembahan dan moto, halaman pernyataan keaslian penulisan karya ilmiah, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak dalam bahasa Inggris, dan yang terakhir yaitu abstrak dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu bagian inti. Bagian inti dari tugas akhir, skripsi ataupun tesis terdiri atas 5 bab, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan terdiri atas pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Untuk bab 2 kajian teori terdiri atas landasan teori atau tinjauan pustaka atau telaah pustaka, penelitian terdahulu yang relevan, dan hipotesis serta model penelitian. Pada bab 3 yaitu metode penelitian terdiri atas metode penelitian, jenis dan desain penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan metode pengambilan sampel,
jenis, sumber, dan metode pengumpulan data, dan yang terakhir yaitu metode analisis. Pada bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang terakhir yaitu bab 5 terdiri atas penutup, simpulan, dan saran untuk mahasiswa diploma dan sarjana. Kemudian untuk mahasiswa magister terdiri atas penutup, simpulan, keterbatasan penelitian, dan implikasi. Yang ketiga adalah bagian akhir. Pada bagian ini yang perlu dimasukkan adalah semua yang terkait dengan uraian yang terdapat pada bagian inti. Pada bab ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup. Untuk yang terakhir saya akan menjelaskan proposal penelitian saya pada bab 1 yang berjudul Pengaruh Return on Asset, Earning per Share, Net Profit Margin, dan Indeks Harga Saham Gabungan terhadap harga saham PT Jababeka Tbk. PT Jababeka Tbk yang berdiri di lahan seluas 5.600 hektar merupakan perusahaan publik dan pengembang kawasan industri pertama di Indonesia yang melantai di BI atau Bursa Efek Indonesia. Kawasan Jababeka ini menawarkan sebuah kota berbasis perumahan, infrastruktur, komersial, rekreasi, dan pendidikan. Menurut Sunarjo dijelaskan bahwa kawasan Jababeka adalah kawasan terintegrasi yang menawarkan kawasan bisnis dan permukiman eksklusif dengan lokasi strategis berkonsep lingkungan. Kawasan mandiri ini berkembang pesat, lengkap dengan berbagai fasilitas pengunjung dan potensi investasinya. Semua hal tersebut menjadikan kota Jababeka sebagai tempat tinggal pilihan para profesional, intelektual, dan pebisnis. Tahun 1989 merupakan tahun berdirinya perseroan dan dimulainya pembangunan kawasan industri di Cikarang. PT Jababeka Tbk ini terus mengalami perkembangan yang cukup baik, di mana pada tahun 1992 PT Jababeka Tbk memulai pembangunan perumahan di Cikarang. Lalu tahun 1994 PT Jababeka Tbk menjadi pengembang kawasan industri yang pertama kali go public di Indonesia. Lalu tahun 1996 PT Jababeka Tbk meresmikan lapangan golf The Jababeka Golf and Country Club dan Jababeka mengakuisisi Menara Batavia yang terletak di kawasan Cilegon, Banten. Lalu tahun 2001 Education Park di kota Jababeka diresmikan. Tahun 2003 Jababeka Central Business District atau CBD mulai dibangun. Tahun 2006 Presiden Eksekutif Klub diresmikan. Lalu tahun 2010 Cikarang Dry Port mulai beroperasi dan ditunjuk sebagai kawasan bea cukai terpadu dengan kode IDJBK. Lalu pada tahun 2011 Jababeka mengakuisisi 1.500 hektar lahan di Tanjung Lesung, Banten. Pada tahun 2012 penetapan usaha bersama dengan Sembawang Corporation untuk membangun kawasan industri Kendal di Jawa Tengah. Lalu tahun 2013, operasional komersial pembangkit listrik oleh Bekasi Power dimulai. Kemudian tahun 2016, peresmian kawasan industri Kendal yaitu Park by the Bay di Jawa Tengah. Lalu tahun 2017, PT Geraha Buana Cikarang yang merupakan anak perusahaan Jababeka Tbk secara resmi melakukan transformasi melalui rebranding Jababeka Residen dengan meluncurkan logo baru. Pada tahun 2020 ini, Jababeka meluncurkan produk inovatif yaitu Cluster Rotterdam di marketing galeri Jababeka Residen. PT Jababeka Tbk sendiri memiliki 1.650 perusahaan nasional dan multinasional, serta memiliki lebih dari 700.000 pekerja dan 4.300 ekspatriat. Dilansir dari Wikipedia Indonesia, Jababeka memiliki pendapatan sebanyak 2.930 miliar dengan laba bersih 456,5 miliar dan memiliki kekayaan sebanyak 10,733,5 miliar. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa perkembangan PT Jababeka Tbk sangat pesat, karena pada laporan tahunannya PT Jababeka hampir setiap tahun melakukan dan mengembangkan kawasannya dengan meluncurkan berbagai inovasi dari Jababeka. Kemajuan dan performa suatu perusahaan dapat kita lihat dari laporan keuangannya. Menurut PSAK nomor 1, laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan yang lengkap dari laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan, catatan,
dan laporan serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dalam laporan keuangan. Laporan keuangan pada perusahaan akan memberikan informasi pada investor dalam mengambil keputusan saat berinvestasi. Laporan keuangan bisa dikatakan sebagai produk akhir dari proses atau kegiatan akuntansi dalam satu kesatuan. Dalam laporan keuangan terdapat rasio-rasio keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis terhadap suatu perusahaan. Rasio keuangan merupakan alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Cara kerjanya yaitu dengan melihat perbandingan dari data keuangannya. Rasio tersebut diantaranya yaitu rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan yang terakhir yaitu rasio keuangan aktivitas. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan adalah return on asset, earning per share, dan net profit margin. Dengan faktor eksternalnya yaitu indeks harga saham gabungan terhadap harga saham PT Jawa BK Tbk. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagi penulis, ini merupakan salah satu penerapan ilmu kuliah. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan, ilmu pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis dalam menerapkan metode rasio keuangan return on asset, earning per share, dan net profit margin. Dan untuk mengetahui karakteristik perusahaan seperti apa yang tepat untuk berinvestasi, serta memberikan informasi kepada masyarakat atau investor yang akan menanam saham di PT Jawa BK Tbk, serta untuk melihat kinerja perusahaan PT Jawa BK Tbk dari tahun ke tahun. Kemudian bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi PT Jawa BK Tbk dalam mengelola perusahaan yang dilihat dari rasio keuangannya agar kinerja PT Jawa BK Tbk menjadi lebih baik pada tahun-tahun berikutnya. Dan kemudian hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Yang terakhir yaitu sistematika penulisan. Sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Bab 1 merupakan bab pendahuluan dari proses skripsi yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Yang kedua yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Landasan teori merupakan acuan atau kerangka berpikir untuk memecahkan masalah, di mana dalam tinjauan pustaka ini berisi penelitian terdahulu yang relevan, hipotesis dan model penelitian. Yang terakhir yaitu bab 3 metode penelitian. Dalam bab ini mencakup pokok-pokok bahasan antara lain jenis dan desain penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi dan metode pengambilan sampel, jenis, sumber, metode pengumpulan data, dan metode analisis. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.